balik lagi di podcast Demokrasi dan Komunikasi bersama saya Rahmiatul Ananda dan narasumber kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Vanessa Julia dengan NIM 2205272. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, di sini saya mau belajar tentang komunikasi massa sama public speaking nih. Tapi yang versi santainya aja. Jadi, sebenarnya apa sih bentuk nyata komunikasi massa yang sering kita temui setiap hari? Nah, komunikasi massa ini dalam kehidupan sehari-hari kita tuh adalah makanan kita, Kak. Seperti yang kalau zaman dulu tuh komunikasi massa tuh seperti media cetak, koran, radio, dan televisi. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah nih menjadi zaman digital, yang mana berita ini bisa disebarkan melalui portal online, YouTube, TikTok yang banyak digunakan sekarang, Twitter. Nah, media sosial ini sudah masuk nih dalam media komunikasi massa, yang mana pesan yang disampaikan ini kepada orang banyak gitu loh. Walah, jadi nggak cuma di TV ya. Terus apa sih ciri khas yang bikin dia beda dari kita yang sedang ngobrol sekarang ini? Nah, kalau kita yang ngobrol berdua ini kan secara personal nih, Kak. Kalau komunikasi massa ini secara umum itu pesannya disampaikan kepada hal raya ramai, Kak. Bukan hanya kita berdua, tapi audiensnya tuh bisa kita ketahui dan bisa tidak. Contohnya saja presenter dalam televisi. Ketika dia menyiarkan berita, dia tidak tahu pasti nih siapa saja yang akan menonton berita yang sudah dia sampaikan. Seperti contohnya secara sederhana saja seperti kita yang sedang membuat podcast ini kan kita tidak tahu siapa saja yang akan menonton kita gitu loh, Kak. Wah, benar juga ya. Nah, kalau dari sisi kegunaannya, fungsi utama komunikasi massa ini buat apa sih buat kita sebagai masyarakat? Nah, fungsi utama dari komunikasi massa ini untuk kita masyarakat tuh supaya kita bisa menganalisis apa saja informasi yang disampaikan gitu loh, Kak. Apakah itu benar atau tidak gitu. Nah, komunikasi massa ini juga penting bagi kita supaya kita tuh bisa melatih salah satunya public speaking kita, Kak. Bagaimana cara kita berani untuk menyampaikan segala sesuatunya di depan umum. Kan ada tuh pas awal-awal kita untuk berani atau mencoba untuk berdiri di depan umum, kita ada merasa grogi atau rasa takut gitu loh, Kak. Wah, benar juga ya. Kita geser sedikit nih. Saya lihat kamu nih jago banget nih ngomong di depan umum. Jadi apa hubungannya sih antara teori komunikasi massa ini sama keterampilan public speaking? Nah, teori komunikasi massa ini dengan public speaking ini sangat berkaitan erat, Kak. Kenapa bisa dibilang berkaitan erat? Karena saat kita melakukan komunikasi massa atau membuat konten, jika kita tidak memiliki public speaking yang baik, Kak, maka pesan yang akan kita sampaikan yang seharusnya ini pesan penting, maka tidak akan tersampaikan nih kepada audiens. Nah, kalau pesan ini tidak tersampaikan, maka komunikasi massa kita ini bisa disebut gagal gitu loh, Kak. Karena komunikasi massa itu tersendiri kan informasi yang harus disebarkan kepada hal ramai gitu kan, Kak. Nah, kita tuh harus juga menggunakan bahasa yang baku atau bahasa Indonesia. Tidak boleh terlalu banyak menggunakan bahasa istilah ataupun bahasa daerah, karena di sini pun di Indonesia pun kita kan juga memiliki banyak ragam bahasa daerah gitu ya, Kak. Oh gitu. Tapi jujur ya, Van, saya kalau disuruh maju di depan kelas itu agak sedikit grogi gitu. Jadi gimana sih cara biar terampil dan pede pas ngomong di depan umum? Nah, kalau masalah kakak bilang nih, kakak grogi tampil di depan umum tuh biasa, itu hal biasa, Kak, karena nggak semua kita nih mempunyai mental yang kuat ketika baru tampil. Nggak harus di depan umum, seperti di kamera ini saja kita harus membutuhkan mental yang kuat loh, Kak, untuk bisa berbicara gitu. Nah, untuk kita bisa berbicara di depan umum tuh atau kita bisa pede dengan public speaking kita tuh harus memahami nih apa yang akan kita sampaikan. Misalnya kakak dengan materi materi A gitu, kakak tuh harus mengetahui nih apa sih materi A itu, kakak bahas terlebih dahulu sebelum kakak tampil di depan umum.
kakak harus memahami itu apa itu poinnya. Kakak tidak perlu menghafal semua teks di dalamnya, karena jika dihafal maka penyampaian kakak itu akan secara baku, bukan terjadinya kayak merasa tegang dalam penyampaian informasi. Jadi informasi itu disampaikan secara poinnya saja. Jadi audiens itu mendengarkan apa yang kakak sampaikan dan mereka bisa menangkap, oh ini loh inti dari konten yang disampaikan oleh kakak ini gitu loh Kak. Wah, benar juga. Tapi kan tiap audiens tuh beda-beda. Jadi gimana caranya biar omongan kita tuh masuk ke semua orang, apalagi yang latar belakangnya berbeda. Nah, kita tuh harus melakukan analisis audiens Kak. Yang seperti saya bilang tadi tuh, kita tuh kan harus menggunakan bahasa Indonesia kan Kak. Kita tuh harus bisa mengolah kata demi kata, penyampaian berita tuh secara runtun gitu dari awal hingga akhir, bukan berbolak-balik dari depan ke belakang. Nah, itulah yang bisa dipahami oleh audiens kita tanpa kita berbelit-belit dalam berbicara, dalam penyampaian informasi dan data yang kita gunakan tuh harus bisa dengan latar belakang mereka yang berbeda nih Kak. Kan pemahaman mereka ada nih yang listening, ada yang beda, ada yang gini gitu. Kita tuh harus bisa menyampaikan informasi itu secara analogi sederhana biar mereka tuh memahami apa yang kita sampaikan gitu. Jadi pandangan Fani tentang komunikasi massa saat ini bagaimana? Nah, menurut saya komunikasi massa saat ini sangat berkembang pesat Kak, apalagi di era digital sekarang banyak konten-konten kreator yang tentang edukasi, tentang hiburan, tentang ada lagi yang tentang tutorial. Nah, mana mereka bisa memanfaatkan media-media yang telah tersedia gitu loh Kak, bukan hanya buat scroll aja, tapi mereka juga memanfaatkan itu dan juga mendapatkan penghasilan dari kepandaian mereka dalam menyampaikan komunikasi atau berita dalam media massa ini gitu loh Kak. Nah, kalau menurut pandangan Fani, kan banyak tuh konten kreator yang buat video-video edukasi atau bahkan dia tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia tetapi menggunakan bahasa daerahnya. Jadi pandangan Fani terkait konten-konten tersebut bagaimana? Nah, menurut saya pribadi nih Kak, kalau konten-konten mereka bukan memakai bahasa Indonesia tetapi mereka memilih untuk memakai bahasa daerah, mungkin mereka nih memilih atau menjadikan suatu objek nih Kak untuk menjadi sasaran mereka dalam membuat konten. Seperti saja konten anak-anak yang sering mencuci-cuci tanah yang di mobil-mobilan, kan mereka tahu nih Kak siapa saja audiens yang akan menonton. Pasti mereka bakal mikir nih, pasti yang menonton tuh anak umur 3 atau 4 tahun, nggak mungkin yang umur-umur kayak kita yang 22 tahun atau 32 tahun gitu loh Kak. Boleh. Nah, kalau menurut Fani, konten kreator yang menyebarkan berita hoax itu bagaimana? Nah, menurut pandangan saya nih Kak, kalau banyaknya kan kemarin apalagi pas masa periode kampanye kemarin kan banyak nih antara pro dan kontra terhadap paslon 1, paslon 2 dan paslon 3. Nah, kan banyak nih dari antara pendukung-pendukung nih malah menyebarkan hoax paslon 1 begini, paslon 2 begini, paslon 3 begini. Nah, kita sebagai audiens, kita tuh harus bisa menganalisis apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Maka jika berita yang disampaikan itu tidak benar, kita tidak perlu mengikuti apa yang disampaikan berita tersebut. Jika kita mengikuti, berarti sama saja kita mendukung penyebaran berita hoax itu tersendiri Kak. Kan terkadang banyak tuh masyarakat yang kemakan berita hoax. Jadi gimana cara kita untuk mengantisipasi supaya itu tidak terjadi lagi? Nah, cara kita untuk mengantisipasi bagaimana masyarakat itu tidak termakan berita hoax, kita tuh atau lembaga suatu negara itu harus sering nih Kak memberikan edukasi atau sosialisasi bagaimana
anti hoax, bagaimana kita tuh harus memahami atau memilah terlebih dahulu berita yang diterima. Kita tidak boleh nih memakan mentah-mentah apa saja yang telah disampaikan. Kita tuh harus ini benar atau tidak pesan yang disampaikan gitu. Kita tidak boleh misalnya kakak gini dan saya bilang oh iya kakak gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus mikir iya nggak sih yang disampaikan oleh orang tersebut gitu loh kak. Oke. Kalau memang masyarakat tuh dikasih edukasi sama pemerintah negarinya misalnya, tapi kan kebanyakan dari yang masyarakat yang ikut itu cuma sekedar untuk pencitraan, cuma sekedar untuk ada yang sesuatu yang diharapkan dari acara-acara edukasi tersebut. Jadi bagaimana? Nah, kalau begitu itu kembali lagi kepada masyarakat itu tersendiri kak. Dia masih tetap mau dibodoh-bodohi atau dia akan berubah dan berpikir. Boleh minum bentar dulu kak? Silakan. Nah, kembali lagi ke topik kita. Itu kembali kepada masyarakat itu sendiri kak. Bagaimana dia mau dibodohi terus dengan berita-berita hoax yang hari ke hari makin bertambah gitu loh kak. Kalau dia tidak mau untuk berubah, dia akan tetap berada di zona lingkar yang tidak aman gitu loh kak. Dia akan tetap berada di lingkaran setan ibaratnya gitu loh kak. Dia tidak percaya dengan kebenaran di luar. Dia hanya memahami hoax dan hoax saja gitu loh. Oke. Ini sebagai Gen Z nih, bagaimana cara Fani untuk mengatasi permasalahan-permasalahan komunikasi terhadap sesama kita yang mungkin antara Fani dan teman Fani sering salah paham, mungkin tentang hal-hal yang sepele gitu, karena komunikasi Fani sama teman Fani itu jelek gitu. Jadi bagaimana cara Fani untuk mengatasi masalah tersebut supaya tidak lagi terjadi salah paham antara Fani dan teman? Nah, konteksnya kalau kita permasalahan dengan teman nih kak, kan kita nih mempunyai komunikasi massa, kita tuh kan antara Fani dengan banyak teman gitu kan, bukan satu orang atau dua atau tiga orang gitu kan kak. Yang mana tiga orang ini kan tidak memiliki satu pola pikir yang sama. Nah, caranya kita tuh harus bisa nih kak menyampaikan analogi atau kata yang kita sampaikan untuk menanyakan apa permasalahan itu dengan jelas. Yang mana kalau permasalahan ini tidak dikomunikasikan, maka hari ke hari akan terjadi miskomunikasi yang sangat buruk gitu loh kak. Yang mana bisa terjadi konflik antara Fani dengan teman-teman yang lain, dan yang teman-teman yang lain pun tidak akan mau bertegur sapa lagi dengan Fani gitu. Nah, di sini pun jika kita tetap mempertahankan ego kita masing-masing antara Fani dengan teman-teman itu, maka tidak akan terciptanya sebuah komunikasi massa gitu loh kak. Pesan yang disampaikan tidak akan pernah didengarkan oleh teman-teman tersebut. Oke, bagus sekali. Terakhir nih Van, di zaman sekarang kan banyak sekali itu berita-berita hoax. Jadi bagaimana cara kita untuk menjadi pembicara dan komunikator yang tetap dipercaya? Nah, kita tuh harus mempertahankan integritas kita kak, atau kita tuh menyampaikan informasi itu harus secara jelas. Kita harus analisis data terlebih dahulu, kita harus melakukan riset, dan kita tuh dalam penyampaian informasi ini harus jujur gitu loh kak. Jadi audiens kita tuh menganggap bahwa oh, konten kakak ini berkata jujur loh, dia tidak pernah menyebarkan hoax, dia tidak pernah mengadu domba. Maka dari situlah para audiens nih tertarik dengan konten-konten kita, dan mereka bisa memahami apa saja yang kita sampaikan. Mereka bisa dapat menyimpulkan apa poin yang kita sampaikan. Misalnya di konten A, mereka tahu nih apa isi dari konten A, dan konten B pun mereka juga tahu nih apa sih isi dari konten B tersebut gitu loh kak. Oke, jadi poin yang dapat kita ambil dari podcast kita hari ini yaitu komunikasi massa ini bukan hanya soal menyebarkan pesan ke banyak orang lewat media, tetapi juga berfungsi sebagai info atau juga edukasi bagi kita semua, dan juga hiburan bagi kita semua. Oke. Terima kasih untuk Fani sudah menyempatkan waktu luang untuk hadir di podcast kita pada
hari ini. Terima kasih kepada Fani untuk sudah berbagi ilmunya. Iya, sama-sama. Untuk teman-teman semua, jangan lupa kita tuh harus belajar tentang komunikasi, bagaimana public speaking, biar kita tuh bisa pede di depan umum. Oke teman-teman, hanya itu podcast kita pada hari ini yang bertemakan demokrasi dan komunikasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!